Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harun Mutahar. Saya dari kelas Ikom B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ilmu Al-Quran. Nuzul Quran atau proses turunnya Al-Quran. Yang pertama, definisi wahyu. Secara bahasa, wahyu berasal dari bahasa Arab yang berarti memberikan isyarat atau pemberitahuan dengan cepat dan tersembunyi. Sedangkan secara istilah adalah kalam Allah yang diturunkan kepada nabinya. Dan yang selanjutnya yaitu definisi Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berarti bacaan atau yang dibaca. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dan menurut Syekh Muhammad Hudribi, ialah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbahasa Arab diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dipahami dan diingat isinya. Disampaikan kepada kita secara mutawatir atau ditulis dalam mushaf, yang ditulis dalam mushaf dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang proses turunnya Al-Quran atau Nuzulul Quran. Nuzulul Quran adalah peristiwa awal turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap-tahap. Pada tanggal 17 Ramadan 610 Masehi di Gua Hiro ketika Nabi Muhammad berumur 40 tahun. Proses awalnya diturunkan Al-Quran juga merupakan proses diangkatnya Nabi Muhammad menjadi Rasul dan Nabi. Pada saat tersebut Nabi Muhammad sedang bertahanus di Gua Hiro, dan tak lama malaikat Jibril pun datang dan menyuruh Nabi Muhammad untuk membaca. Namun Nabi Muhammad menjawab bahwa dia tidak bisa membaca. Oleh karena itu malaikat Jibril mendekap Nabi Muhammad sampai tertekan dadanya, namun jawaban Nabi Muhammad tetap sama, bahwa dia tidak bisa membaca. Namun di sini malaikat Jibril selalu berusaha dan memberi pertanyaan sampai 3 kali kepada Nabi Muhammad SAW. Dan disinilah awal mula diturunkannya surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Sebagaimana dalam surat Al-Alaq itu adalah perintah untuk membaca. Dan dalam surat Al-Alaq berbunyi seperti ini: bacalah dengan menyebut Rabbmu, karena Rabbmu yang menciptakanmu dari segumpal darah, maka bacalah. Dan Rabbmu lah yang paling pemurah yang mengajar dengan membaca. Kalam Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang proses akhir dari turunnya Al-Quran. Surat terakhir diturunkan tanggal 9 Zulhijjah tahun ke-10 Hijriah atau 7 Maret 632 Masehi, tepatnya sesudah asar pada hari Jumat di Padang Arafah pada musim haji terakhir atau wada, yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 3. Pada masa itu Rasulullah SAW berada di Arafah di atas unta. Ketika ayat ini turun, Rasulullah SAW tidak begitu jelas menangkap isi dan makna yang terkandung. Rasulullah SAW pun bersandar pada unta dan perlahan-lahan duduk. Setelah itu Jibril alaihissalam. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang asbabun nuzul. Asbabun nuzul adalah ilmu Al-Quran yang membahas mengenai latar belakang atau sebab-sebab suatu atau beberapa ayat yang diturunkan secara bahasa dan dapat diartikan sebagai sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Bagaimana cara kita mengetahui asbabun nuzul itu? Sebenarnya untuk mengetahui sebab nuzul tidak boleh hanya dari pendapat atau akal, tetapi dengan riwayat yang sahih dan pendengaran.
Juga hendaklah mereka itu meyakinkan sendiri ayat itu diturunkan ataupun mereka yang mengetahui sebab-sebab dan mengkajinya. Dan di sini juga ada tujuan dalam memahami asbabun nuzul. Yang pertama, membantu dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dan menghilangkan keraguan di dalamnya. Yang kedua, bermanfaat bagi orang mukmin yang bukan orang mukmin. Bagi orang mukmin akan semakin kuat keimanannya dan jelas baginya hikmah dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mempermudah dalam memahami Al-Quran serta ingatan terhadap hukum dari suatu ayat. Dan ada beberapa contoh ayat yang memiliki asbabun nuzul. Yang pertama terkait dengan pribadi Nabi, yaitu Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Yang kedua terkait dengan keluarga Nabi, Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Dan terkait dengan sahabat-sahabat Nabi, yaitu Quran Surat yang selanjutnya ayat yang terkait dengan keluarga Nabi, yaitu Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Dan yang terkait dengan sahabat-sahabat Nabi itu Quran Surat Al-Anfal ayat 64. Dan terkait dengan non-muslim, yaitu Al-Mumtahanah ayat ke-9. Sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.